Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuridaya. Di sini saya akan membuat tugas media literasi Bapak Rudi, yaitu membaca reading aktif. Nama saya Ahya. Ini tugas UTS-nya, gambar bukunya ya, foto dirinya, foto diri saya, terus lembaran halaman pertama, lembar halaman kedua, lembar halaman ketiga, dan halaman lembar keempat. Hasil pekerjaan praktik aktif reading. Bab 1. Administrasi publik dan manajemen publik baru. Pemerintah tidak boleh dijalankan seperti bisnis, harus dijalankan seperti sebuah demokrasi, bertindak berdasarkan prinsip ini, dan mengungkapkan komitmen yang diperbarui kepada cita-cita seperti kepentingan publik, proses tata pemerintah dan kewarganegaraan demokratis yang meluas dalam pengembangan kebijakan dan implementasi, mengakui dan menerima kompleksitas tantangan-tantangan yang mereka hadapi, dan memperlakukan rekan mereka sesama pelayan publik dan warga negara dengan martabat dan penghargaan yang diperbarui. Administrator menyadari bahwa banyak yang diperoleh dengan mendengarkan publik ketimbang berbicara dan dengan melayani ketimbang menyetir. Warga negara dan pejabat publik sedang bekerja sama untuk mendefinisikan dan membahas masalah-masalah bersama dengan cara yang komprehensif dan saling menguntungkan. Kami menyatakan bahwa sikap yang baru dan keterlibatan yang baru ini adalah bukti akan suatu gerakan yang sedang muncul dalam administrasi publik yang akan kami sebut layanan publik baru. Kami tidak menemukan penjelasan lain yang masuk akal untuk dedikasi dan komitmen luar biasa dari orang-orang yang bekerja membuat dunia lebih aman dan lebih bersih, meningkatkan kesehatan kita, mengajar anak-anak kita, dan memecahkan jumlah besar penyakit masyarakat yang menimpa kita. Selanjutnya, riset menunjukkan kepada kita bahwa cita-cita layanan publik sangat penting dalam memahami bagaimana dan pelayan publik dapat berhasil dalam bekerja yang mereka tangani. Tampak hilang hari ini ialah sekumpulan tema dan prinsip pemersatu yang mengungkapkan dan mengukuhkan pentingnya nilai-nilai layanan politik. Sepanjang sejarah administrasi publik di negeri ini dan tempat lain, tetapi tampaknya isu-isu ini tampaknya lebih mendapat perhatian di masa kini daripada sebelumnya. Tentunya ada beberapa daya pergerak penting yang telah didiskusikan secara luas di sebelumnya. Tentunya ada beberapa daya penggerak pentingnya yang telah didiskusikan secara luas di bidang administrasi publik dewasa ini. Manajemen publik baru, tinjauan kinerja nasional, gerakan pengelola hasil, dan manajemen kualitas total quality manajemen dalam bahasa Inggris disingkat TQMPIN untuk menyebutnya sedikit diantaranya. Di sanalah letak roh administrasi publik, apa yang paling signifikan dan paling bernilai perihal administrasi publik ialah bahwa kita melayani warga negara untuk memajukan kebaikan umum. Para administrasi publik bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan publik, memelihara keselamatan publik, meningkatkan kualitas lingkungan kita, dan sebrek tugas lainnya. Dalam buku ini kami menyuruhkan menegaskan roh provinsi melalui publik, cita-cita pemerintah demokratis dan keterlibatan warga negara yang diperbarui. Kami ingin menyatakan bahwa kini gerakan ini terwujud dalam cara kita berinteraksi dengan para pimpinan politik dalam cara yang membuat kita terlibat dengan warga negara, dan dalam cara kita menghasilkan perubahan positif di dalam organisasi dan komunitas kita. Kami akan menghampiri tugas menguraikan berbagai unsur layanan publik baru dengan membandingkan dengan pendekatan baik tradisional maupun yang lebih kontemporer terhadap kebijakan publik dan administrasi publik. Kami akan meninjau kembali secara singkat sejarah dan perkembangan administrasi publik tradisional yang sekarang harus kita sebut administrasi publik lama. Kami menggarisbawahi apa yang kami lihat sebagai pendekatan yang
dominan atau arus utama kepada administrasi publik kontemporer sekarang ini, yakni manajemen publik baru. Kami mencatat beberapa pandangan alternatif yang paling penting mengenai administrasi publik. Pandangan-pandangan yang kurang dari sebagai arus utama di seperpanjang bidang itu, namun kini didengungkan dengan urgensi yang kian meningkat. Kami akan menggali tujuan aspek layanan publik baru yang kami anggap paling menarik. Kami harus mencatat bahwa kami tidak berusaha membuat daftar banyak contoh dari layanan publik baru yang telah muncul dalam 2 dawarsa terakhir. Kami juga tidak berusaha mengembangkan argumen teoretis yang lengkap untuk kepentingan layanan publik baru. Kesimpulannya, pada bab-bab terdahulu kami telah menyajikan suatu kerangka kerja teoretis yang memberi prioritas penuh pada demokrasi, kewarganegaraan, dan layanan di dalam kepentingan publik. Kami menyebut kerangka kerja ini sebagai layanan publik baru. Kami sampaikan bahwa layanan publik baru menawarkan alternatif yang penting dan dapat dijalankan untuk model manajemen publik tradisional dan manajerialis yang kini dominan. Model ini adalah alternatif yang telah dibangun berdasarkan penyelidikan teoretis dan inovatif praktis dalam lembaga publik. Hasilnya ialah model normatif yang sebanding dengan model-model lain semacamnya. Pengetahuan atau manfaat hikmahnya bagi saya yang setelah membaca buku tersebut, yaitu yang pertama mengetahui betapa pentingnya publik sebagai fondasi normatif di bidang administrasi, mengetahui manfaat untuk mengorganisasikan ide-ide mengenai prinsip-prinsip pemberian nama, mantel, dan suara, mengetahui agar berpikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai kita, mengetahui agar berpikir secara hati-hati dan kritis, bermakna tentang layanan publik dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat berbuat sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai itu, mengetahui cara bagaimana memajukan martabat dan nilai layanan publik, yang terakhir mendapatkan ilmu agar menegaskan kembali nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan kepentingan publik sebagai nilai-nilai menonjol administrasi publik. Mungkin hanya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.